20. Pendaratan di tengah badai salju. Sebuah jet regional CRJ-200 sedang melakukan pendaratan dalam kondisi salju lebat. Aspen, Colorado sejak awal sudah dikenal sebagai salah satu bandara tersulit di Amerika Serikat. Pegunungan tinggi mengelilinginya. Waktu untuk mengambil keputusan sangat singkat. Lalu, kondisi itu diperparah oleh badai salju. Jarak pandang menurun drastis. Landasan nyaris menghilang di balik kabut putih. Dari kursi penumpang yang terlihat di luar jendela hanyalah dinding salju. Di kokpit, para pilot melakukan sesuatu yang terdengar berlawanan dengan naluri. Mereka meredupkan lampu mereka sendiri. Namun, itu justru keputusan yang benar. Jika lampu tetap menyala terang, pantulan cahaya dari butiran salju dapat membutakan pandangan pilot. Dengan lampu dimatikan, cahaya landasan bisa terlihat dari jarak sekitar 3 mil. Pesawat turun menembus badai, mengandalkan instrumen dan titik-titik cahaya samar di depan. Roda akhirnya menyentuh aspal. Kabin langsung dipenuhi sorakan. Dari mata penumpang, pendaratan itu seperti masuk ke dalam layar televisi yang kehilangan sinyal. Bagi kru, itu adalah prosedur. Rekaman yang tersisa menjadi bukti bahwa penumpang jarang benar-benar melihat apa yang sedang menyelamatkan hidup mereka. Pria di atas sayap, Oktober 2007. Sebuah pesawat kecil bermesin baling-baling sedang terbang. Jika rekaman ini benar-benar asli, maka apa yang terlihat di dalamnya hampir mustahil dipercaya. Seorang penerjun payung berdiri di atas sayap pesawat. Di udara, ia menjaga keseimbangan di permukaan yang lebarnya hanya beberapa meter sambil melawan hembusan angin kuat yang diciptakan oleh pesawat itu sendiri. Tidak jauh darinya, baling-baling berputar dengan kecepatan mematikan. Satu langkah kecil yang salah bisa mengakhiri semuanya dalam sekejap. Selama beberapa detik, ia berhasil bertahan. Pesawat terbang cukup pelan, cukup lambat untuk membuat aksi itu masih mungkin dilakukan. Pakaiannya berkibar keras diterpa angin. Tubuhnya condong berat melawan arus udara. Lalu angin mengambil alih. Ia terlempar dari sayap dan jatuh ke ruang kosong sebelum membuka parasutnya dan melayang turun. Tidak ada laporan resmi dari pihak berwenang. Tidak ada dokumentasi resmi tentang aksi ini. Yang ada hanya rekaman dan satu pertanyaan besar. Mengapa? Apakah ini keterampilan luar biasa atau kecerobohan yang nyaris tak masuk akal? Rekaman itu tidak memberi jawaban. Pria itu jatuh keluar dari bingkai, sayap pesawat terus melaju, lalu video berakhir. Formasi perpisahan. April 2000, Johannesburg, Afrika Selatan. Industri penerbangan dunia sedang runtuh. South African Airways menghadapi ancaman kebangkrutan setelah hampir 1 abad beroperasi. Namun sebelum semuanya berakhir, mereka melakukan satu penerbangan paling berkesan dalam sejarah maskapai itu sendiri. 2 Airbus A380, masing-masing memiliki 4 mesin. Masing-masing berbobot ratusan ton. Keduanya terbang dalam formasi sempurna pada kecepatan komersial, dengan ujung sayap yang tampak hampir bersentuhan. Pesawat penumpang tidak dirancang untuk terbang seperti ini. Menjaga formasi sedekat itu dengan mesin sebesar ini menuntut ketelitian yang tidak pernah diminta dari sebagian besar pilot. Kru mendapatkan izin khusus untuk melakukan manuver tersebut. Ini adalah penghormatan terakhir. Sebuah perpisahan untuk menandai akhir dari sebuah warisan penerbangan sebelum pesawat-pesawat itu dipensiunkan. Dalam rekaman, pesawat kedua tampak diam sempurna relatif terhadap kamera. Sementara permukaan bumi bergerak jauh di bawahnya. Tidak ada keadaan darurat, tidak ada kepanikan. Hanya 2 raksasa udara yang terbang berdampingan untuk terakhir kalinya, direkam oleh orang-orang yang mengerti betul arti momen itu. 15. Pria di pintu darurat, 20 Februari 2024. American Airlines penerbangan 1219 dari Albuquerque menuju Chicago. Pesawat sedang berada di ketinggian 26 mil kaki. Semuanya berjalan normal. Lalu seorang penumpang berdiri dan menyatakan bahwa ia ingin turun dari pesawat. Ia berjalan ke arah pintu darurat di atas sayap. Ia menarik tuas dan membuka pelindungnya hingga sedikit retak. Secara fisik, semua orang di pesawat masih aman. Pada ketinggian seperti itu, perbedaan tekanan udara menekan pintu kuat-kuat ke rangkanya dengan gaya bertonton. Satu orang tidak mungkin bisa membukanya. Tetapi usahanya membuat segel pintu sedikit terganggu. Suara gemuruh udara yang berdesakan langsung memenuhi kabin. Suara itu saja cukup untuk memicu kepanikan. 6 penumpang segera menaklukkannya di lorong kabin. Mereka menggunakan lakban dan pengikat fleksibel untuk mengamankan kakinya. Pramugari mengendalikan situasi. Pesawat berbalik dan mendarat kembali di Albuquerque,
kurang dari 1 jam setelah lepas landas. Polisi naik ke pesawat. Pria itu dibawa untuk menjalani evaluasi dan menghadapi dakwaan federal. 16. Pintu yang hilang. 5 Jari 2024, Alaska Airlines penerbangan 92. Sebuah Boeing E-235 Max 9 sedang menanjak dari Portland, Oregon, melewati ketinggian 15.000 kaki. Lalu sebagian badan pesawat tiba-tiba terlepas. Sebuah door plug, panel berukuran sekitar 2 kaki x 4 kaki, yang digunakan untuk menutup pintu darurat yang tidak dipakai, tercabut dan menghilang ke gelapnya malam. Tekanan kabin turun mendadak. Sebuah lubang besar terbuka di sisi pesawat. Barang-barang lepas tersedot keluar ke kegelapan. Masker oksigen jatuh dari atas kursi. Hembusan kuat bahkan membuka pintu kokpit dan merenggut headset dari kedua pilot. Penumpang yang duduk di dekat lubang itu bisa langsung melihat langit terbuka, hanya tertahan oleh sabuk pengaman mereka. Kru menurunkan pesawat ke ketinggian 12.000 kaki dan kembali ke Portland 35 menit kemudian. Semua orang selamat. Penyelidik federal kemudian menyimpulkan penyebabnya. 4 baut yang seharusnya mengamankan panel tersebut tidak terpasang. Door plug yang hilang itu ditemukan beberapa hari kemudian di halaman belakang rumah seorang guru di Portland. 16. Mimpi buruk di kursi jendela. 20 Februari 2021. United Airlines penerbangan 328 berangkat dari Denver menuju Honolulu. Pesawat Boeing 777 itu membawa 241 orang. Beberapa menit setelah lepas landas, sebuah bilah kipas di dalam mesin kanan patah, mesin rusak parah. Dari kursi jendela, pemandangannya berubah menjadi mimpi buruk. Penutup mesin sudah hilang. Mesin yang tersisa di sayap terlihat terbuka, terbakar, dan bergetar hebat di ketinggian 13.000 kaki. Penumpang merekamnya karena tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan. Di bawah, potongan besar penutup mesin berjatuhan ke lingkungan permukiman di Broomfield, Colorado, menyebarkan puing dalam radius sekitar 1 mil. Salah satu bagian nyaris menghantam sebuah rumah. Di dalam pesawat, setiap detik menjadi sangat menentukan. Pilot menyatakan keadaan darurat dan membawa pesawat kembali ke Denver. 23 menit setelah lepas landas, tidak ada korban luka. Setelah kejadian itu, istilah resmi yang digunakan adalah gagalan mesin terkendali. Namun bagi siapapun yang duduk di dekat jendela, pemandangan itu tetap benar-benar menakutkan. 15. Badai salju di dalam kabin. Sebuah penerbangan Pakistan International Airlines sedang menanjak menuju ketinggian 35.000 kaki. Kabin bertekanan normal. Suhu di dalamnya seharusnya stabil. Lalu sistem ventilasi melakukan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Penumpang merekam salju yang turun dari atas. Kristal es berputar keluar dari ventilasi di langit-langit kabin dan melayang di antara kursi. Embun beku terbentuk di dalam mesin yang justru dirancang untuk mencegah kondisi seperti itu. Sebuah badai salju kecil terjadi di ruang tertutup pada ketinggian jelajah. Sistem pendingin udara pesawat tidak semestinya membiarkan kejadian semacam ini terjadi dalam kondisi apapun. Para insinyur yang meninjau peristiwa itu menduga penyebabnya adalah kerusakan pada sistem pendingin udara atau kombinasi kelembapan ekstrem dan tekanan yang membuat uap mengkristal di dalam saluran udara. Tidak ada penjelasan resmi yang pernah dirilis untuk fenomena salju di kabin ini. Rekaman itu hanya memperlihatkan musim dingin tiba di dalam tabung logam tertutup, 6 mil di atas permukaan bumi. Sementara penumpang mengangkat ponsel mereka dengan rasa tidak percaya. 11. Terhenti di langit. Kadang rekaman paling mengganggu justru terlihat paling sederhana. Seorang penumpang merekam melalui jendela. Di dalam bingkai tampak sebuah bentuk berkaki 4 melayang di atas awan. Proporsinya terlihat sangat alami. Tubuhnya menyerupai kuda, atau mungkin rusa kutub. Detailnya cukup jelas sehingga sulit menyebutnya sekadar formasi awan. Namun objek itu tidak bergerak, tidak jatuh, tidak tampak berjuang melawan gravitasi. Ia berdiri diam sepenuhnya, seolah hukum gravitasi dimatikan hanya pada satu titik tertentu di langit. Dalam sejarah, ada beberapa contoh siluet aneh di udara. Pada tahun 1950-an, para pemain pertunjukan pernah mengangkat kuda hidup menggunakan balon udara panas di depan kerumunan penonton. Namun kali ini dalam rekaman tersebut tidak terlihat penopang apapun. Para analis belum mencapai kesepakatan. Video itu menjadi viral diperdebatkan. Great Minda Seth Seth Bambing Istausuran Thermariceth, Rubles tarantula di dalam kabin. Sekitar 40% orang mengaku takut terbang. Jumlah orang yang takut laba-laba bahkan lebih besar.
Pada tahun 2016, dalam penerbangan Air Transat dari Punta Cana menuju Montreal, dua ketakutan itu berada di pesawat yang sama. Seorang penumpang bernama Catherine Moreau sedang menonton film. Ia merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Awalnya ia mengira itu hanya kabel yang terlepas. Lalu ia melihat ke bawah. Seekor tarantula besar dan berbulu sedang merayap naik ke roknya. Dalam hitungan detik, kabin berubah kacau. Penumpang berteriak dan naik ke atas kursi. Tidak ada tempat untuk lari. Pesawat dirancang kedap udara, dan semua orang terjebak di ruang yang sama. Pramugari kemudian memberikan instruksi yang hampir tidak pernah terdengar di ketinggian tipe 5.000 kaki. Pakai sepatu, dan tutupi pergelangan kaki. Sebelum mendarat, tarantula kedua ditemukan. Ada 2 ekor berkeliaran di lorong selama penerbangan berlangsung. Bagaimana keduanya bisa masuk pesawat tidak pernah benar-benar dipastikan. Teori terkuat mengarah pada bagasi. Di suatu tempat di atas Samudra Atlantik, ancaman paling membuat ngeri di pesawat itu bukan cuaca, bukan pula mesin. Ia berada di bawah kursi. 11. Ular di dekat tas duffel. Maret 2017. Sebuah penerbangan domestik Raven Alaska antara Aniak dan Anchorage. Pesawat kecil, rute pendek. Seorang anak laki-laki di dalam pesawat melihat sebuah tas duffel kuning terang terselip di bawah kursi. Lalu ia menyadari ada sesuatu di sebelahnya. Seekor ular. Panjangnya sekitar 1,2 hingga 1,5 meter, dan ular itu sedang tidur. Kru diberitahu bahwa ada penumpang yang tidak terdaftar di dalam pesawat. Ular itu tidak agresif. Bahkan ia belum bangun, tetapi tetap harus dipindahkan. Seorang pramugari mengambil alih situasi. Ia mengangkat ular itu dari sudut kabin dengan tangan kosong, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik tebal untuk sisa penerbangan selama 90 menit. Penjelasannya datang kemudian. Seorang penumpang dari penerbangan sebelumnya ternyata menyelundupkan hewan peliharaannya ke pesawat. Setelah tiba di rumah, ia menyadari ularnya hilang dan menelepon maskapai. Ceritanya terdengar sulit dipercaya. Untungnya, ular itu tertidur hampir sepanjang kejadian. 10. Ular berbisa jatuh dari langit-langit. Masih tentang reptil yang ikut terbang. 6 November 2016. Dalam penerbangan dari Torreon menuju Mexico City, penumpang melihat gerakan di atas kepala mereka. Dari celah di belakang kompartemen bagasi kabin, seekor ular hijau terang merayap keluar. Ular itu berbisa. Ia menggantung dari panel langit-langit tepat di atas kursi, mencengkeram celah sempit, sementara penumpang di bawahnya menatap dengan panik. Lalu cengkeramannya terlepas. Ular itu jatuh di antara deretan kursi. Para penumpang segera membuka sabuk pengaman dan menjauh. Seorang rektor universitas bernama Indalecio Medina membantu menangkap hewan tersebut menggunakan selimut dan tumpukan majalah. Pilot menghubungi pengatur lalu lintas udara dan diberi prioritas pendaratan. Pesawat mendarat di Mexico City 10 menit kemudian. Petugas pengendali hewan naik ke pesawat dan mengamankan ular tersebut. Bagaimana ular itu bisa masuk pesawat tetap tidak diketahui. Maskapai kemudian mengumumkan langkah keamanan baru terhadap apa yang mereka sebut sebagai ular penyusup. Siman, tatapan yang mengerikan. Sebuah penerbangan jarak jauh. Lampu kabin diredupkan. Seorang penumpang melirik beberapa baris ke depan, lalu membeku. Ada sosok memakai hoodie yang menghadap ke arahnya. Menatap langsung, tidak berkedip, tidak berpaling. Wajahnya terlihat aneh, memanjang. Proporsinya tidak biasa. Satu mata hitam, kulitnya tampak seperti topeng. Penumpang itu menunggu sampai troli makanan menghalangi pandangan, lalu mengambil foto. Gambar itu menyebar viral hanya dalam beberapa jam. Jutaan orang melihatnya, dan sampai pada kesimpulan yang sama, itu bukan wajah manusia. Lalu kebenarannya terungkap, dan justru terasa lebih aneh daripada ketakutannya. Penumpang tersebut memakai hoodie secara terbalik saat tidur. Tudungnya menutupi bagian belakang kepala. Satu mata hitam yang tampak menatap itu sebenarnya adalah earbud nirkabel. Lipatan telinga membentuk ilusi seperti hidung dan mulut. Otak manusia menyelesaikan sisanya. Pengenalan pola yang keliru, ditambah cahaya redup dan ketegangan, menciptakan monster dari pakaian dan perangkat elektronik. Setelah Anda mengetahuinya, gambar itu sulit dilupakan. Tetapi bagi orang-orang yang duduk di dekatnya malam itu, rasa takutnya benar-benar nyata. Bayangan malaikat. Di suatu tempat di Rusia, seorang penumpang merekam bayangan yang melintas di langit. Bentuknya sulit disalahartikan, sosok humanoid dengan sayap terbentang. Raksasa. Jelas. Bayangan awan biasanya bergerak mengikuti angin. Namun menurut saksi mata, bayangan ini bergerak seolah memiliki tujuan.
Kecepatannya tidak sesuai dengan arus udara di sekitarnya. Lalu ada satu detail yang membuatnya semakin sulit dijelaskan. Saksi menyatakan bahwa bayangan itu memancarkan cahaya, sesuatu yang bertentangan dengan cara kerja bayangan. Ilmu atmosfer memiliki beberapa kemungkinan untuk kasus seperti ini. Proyeksi pesawat ke lapisan awan, hamburan optik, perpaduan langka antara posisi matahari dan uap air. Tetapi tidak ada satupun yang dikonfirmasi dalam kasus ini. Bentuk menyerupai manusia bersayap itu muncul tiba-tiba, menyeberangi langit terlalu cepat untuk disebut sebagai gerakan cuaca, lalu menghilang secepat kemunculannya. Bagi sebagian orang itu hanyalah fenomena optik, bagi yang lain itu terasa seperti sesuatu yang lebih kuno. Perlindungan, pesan, saksi dari langit. Rekaman itu tidak memihak satupun pandangan. Ia hanya memperlihatkan sosok bersayap dari cahaya, bergerak melawan angin, lalu lenyap. 6. Objek raksasa yang berenang. Rekaman ini adalah materi arsip, ditemukan kembali puluhan tahun setelah direkam dari pesawat yang terbang rendah di atas samudra luas. Di bawah permukaan air, sebuah bayangan gelap bergerak. Sangat cepat, terlalu cepat hingga operator kamera kesulitan mengikutinya dengan stabil. Yang paling mengganggu adalah bentuknya. Objek itu sangat lentur. Ia mengembang dan mengerut secara berirama saat bergerak, seperti sesuatu yang bernapas. Tidak terlihat sirip. Tidak ada ekor. Tidak ada struktur anatomi yang bisa dipastikan. Ada yang menduga itu paus, namun pola geraknya tidak cocok. Ada pula yang menyebutnya kapal selam. Tetapi masanya tampak terlalu besar, dan kapal selam tidak bergerak dengan denyut seperti itu. Setiap penjelasan yang terdengar masuk akal selalu gagal pada setidaknya satu detail. Siluet itu tidak cocok dengan spesies manapun yang tercatat. Kamera berusaha mengejar, objek melewati bingkai, lalu rekaman menjadi kasar dan buram. Tidak ada koordinat yang menyertai video tersebut. Tidak ada penampakan kedua di lokasi yang sama, karena tidak ada yang tahu lokasi itu di mana. Yang tersisa hanya potongan rekaman tentang objek raksasa yang bergerak di bawah air dengan kecepatan tinggi. 5. Langit yang hidup. Dalam rekaman ini seorang saksi menangkap sebuah objek hitam pekat terbang melintasi langit. Itu bukan pesawat, bukan helikopter, bukan drone. Objek itu tidak memiliki rangka yang kaku. Bentuknya menekuk dan berubah saat bergerak seolah-olah menyusun ulang dirinya di udara. Tidak ada sayap, tidak ada gerakan mekanis. Beberapa analis yang meninjau rekaman ini mengajukan teori yang mengganggu. Mungkin itu bukan kendaraan sama sekali. Numalsi Latnasaitegs. Sesuatu hidup tatik stror and you hasford. 4. Pesawat hitam di atas Meksiko. Sebuah penerbangan komersial sedang melintasi langit Meksiko. Seorang penumpang melihat keluar jendela, lalu mulai merekam. Di kejauhan, terlihat bentuk gelap memanjang membentang di langit, terbang sejajar dengan pesawat pada jarak yang tampak mengkhawatirkan. Banyak teori menyebut bahwa itu mungkin jejak asap hitam dari pesawat lain. Namun penjelasan itu menimbulkan masalah serius. Seberapa parah kerusakan pada pesawat tersebut hingga kedua mesinnya bisa menghasilkan jejak hitam sepanjang itu? Apakah pesawat itu akhirnya mendarat dengan selamat? Video tersebut mungkin menangkap pemandangan mengerikan dari sebuah pesawat bermasalah, atau justru sebuah objek misterius yang belum bisa dijelaskan. 3. Lintasan yang terlalu dekat. Pada ketinggian sekitar 2.700 meter, seorang pilot jet tempur merekam sebuah objek yang melesat sangat dekat melewati pesawatnya. Objek itu kecil, gelap, dan berbentuk seperti cakram. Ia menggambarkannya sebagai benda hitam mirip tong. Dalam satu bingkai, objek itu cukup dekat untuk memperlihatkan kemungkinan struktur. Ada bagian tipis yang tampak menggantung dari bawahnya. Namun hal itu tidak pernah dikonfirmasi. Tidak ada sayap, tidak ada asap buangan. Objek itu lewat dalam keheningan total, lalu menghilang. Tidak ada jejak radar. Tidak ada pencegatan. Bertahun-tahun kemudian, pada 24 April 2024, versi sipil dari kejadian serupa terjadi. Seorang penumpang bernama Michelle Reyes sedang mendarat di Bandara LaGuardia, New York, ketika ia merekam objek silinder gelap yang melesat melewati jendela pesawatnya, dengan cakrawala kota sebagai latar belakang. Karena khawatir soal keselamatan, ia melaporkan kejadian itu kepada Federal Aviation Administration. Ia tidak menerima tanggapan. Ayahnya, seorang veteran angkatan laut, meninjau video tersebut dan tidak mampu mengenali objek itu. Jika itu drone yang terbang sedekat itu dengan pesawat penumpang di dekat LaGuardia,
maka itu merupakan pelanggaran federal yang sangat serius. Analisis independen tidak menemukan tanda manipulasi digital dan memperkirakan objek tersebut berada di ketinggian 2DU 700 meter. Belakangan, penumpang kedua dari penerbangan yang sama menghubungi Reyes. Ia juga melihatnya. 2 saksi, tanpa jawaban. 2. Pencakar langit Kumamoto. Agustus 2016. Sebuah penerbangan komersial sedang melaju di ketinggian lebih dari 35.000 kaki di atas Kumamoto, Jepang. Seorang penumpang merekam sebuah objek yang tampak berdiri di atas lapisan awan. Bentuknya besar, gelap, vertikal, dan memiliki tepi yang tajam. Ukuran serta siluetnya mengingatkan pada gedung pencakar langit. Objek itu tidak hanyut bersama awan, tidak bergerak sama sekali. Saksi menggambarkannya sebagai sesuatu yang sangat besar. Sebuah monolit raksasa. Penjelasan resmi pertama segera muncul, abu vulkanik. Tetapi penjelasan itu langsung runtuh. Tidak ada letusan gunung berapi di dekat wilayah tersebut pada hari itu. Teori berikutnya adalah peluncuran roket. Namun tidak ada jadwal peluncuran, tidak ada jejak asap, tidak ada tanda gas buangan, dan tidak ada sisa apapun. Struktur itu hanya berdiri di atas awan, tidak terpengaruh oleh pusaran angin kuat yang seharusnya menghancurkan kolom uap apapun. Ia tetap terlihat sampai pesawat turun ke bawah lapisan awan. Skalanya menjadi hal yang paling membingungkan para analis. Objek sebesar itu hampir mustahil dipalsukan dengan meyakinkan, tetapi juga hampir mustahil dijelaskan secara jujur. Sebagian orang kini menyebutnya sebagai objek tak dikenal terbesar yang pernah terekam kamera. Entah tumlat the first since did yours frame. 1. Bentuk tic-tac. Inilah salah satu objek paling kontroversial dalam dunia penerbangan modern. Putih, halus, memanjang. Bentuknya menyerupai permen mint. Objek sejenis pertama kali menjadi perhatian publik melalui pertemuan militer, termasuk insiden gugus tempur kapal induk Nimitz pada tahun 2004. Namun rekaman ini berasal dari seorang penumpang maskapai komersial. Objek itu berputar terus-menerus sambil bergerak tidak menentu dalam area langit yang terbatas. Ia tidak tampak terbang seperti pesawat biasa. Ia seperti berpindah posisi, muncul di satu titik, lalu di titik lain, tanpa transisi yang jelas. Tidak ada percepatan, tidak ada perlambatan, tidak ada lintasan yang bisa dipahami. Pesawat konvensional tidak dapat bergerak seperti itu. Gaya gravitasi yang muncul akan menghancurkan rangka pesawat dan membunuh pilot manapun di dalamnya. Skeptis menunjuk pada efek optik. Sumber cahaya yang tidak fokus dapat membuat gambar di kamera tampak berubah bentuk. Namun rekaman ini memiliki satu detail yang menyulitkan penjelasan tersebut. Sebuah bayangan di awan di bawahnya bergerak selaras sempurna dengan setiap gerakan objek. Bayangan dengan fisika yang tepat sangat sulit dipalsukan. Satu teori bahkan melangkah lebih jauh. Mungkin itu adalah wahana yang mengalami gangguan, melompat dari satu posisi ke posisi lain karena teknologinya sedang gagal bekerja. Jika seperti itulah bentuk kerusakannya, bayangkan seperti apa saat ia beroperasi normal.